Halo, nama saya Ikrar Agung Dewantoro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar Sistem Pengendalian Manajemen dengan judul Perilaku dalam Organisasi. Perilaku organisasi dalam Sistem Pengendalian Manajemen sangat penting karena sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian manajemen yang baik mempengaruhi sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras. Artinya, tindakan individu yang akan dilakukan untuk meraih tujuan pribadi juga akan membantu mencapai tujuan organisasi. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mungkin tingkat keselarasan tujuan atau goals congruence yang tinggi. Dalam mengevaluasi praktek pengendalian manajemen, timbul dua pertanyaan penting yang diajukan, yaitu tindakan apa yang memotivasi orang untuk bertindak demi kepentingan diri mereka sendiri, dan apakah tindakan ini sesuai dengan kepentingan organisasi tersebut. Keselarasan tujuan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal adalah norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma ini mencakup sikap atau etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas. Untuk faktor internal, terdiri dari budaya yang meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku, serta asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Budaya perusahaan biasanya tidak berubah selama bertahun-tahun. Lalu ada gaya manajemen. Manajer memiliki gaya yang beragam. Gaya ini memiliki dampak yang kuat terhadap sikap bawahan. Misalnya, gaya karismatik yang ramah, gaya santai, dan lain sebagainya. Lalu organisasi informal. Garis-garis dalam bagian organisasi menggambarkan hubungan formal, namun dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya, beberapa manajer juga menjalin komunikasi dengan banyak orang lain dalam organisasi. Lalu ada juga persepsi dan komunikasi. Di dalam sistem pengendalian formal terdapat aturan. Aturan adalah seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, termasuk di dalamnya adalah instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, panduan, dan tuntunan etis. Beberapa jenis aturan diantaranya adalah pengendalian fisik, manual, pengamanan sistem, dan sistem pengendalian tugas. Proses kendali secara formal. Suatu rencana strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan tersebut. Jenis-jenis organisasi. 1. Struktur fungsional. Di dalamnya manajer bertanggung jawab atas fungsi yang terspesialisasi seperti produksi dan pemasaran. Gagasan utama dari struktur organisasi dalam bentuk fungsional adalah bahwa seorang manajer membawa keahlian khusus untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi spesifik yang berlawanan dengan manajer umum atau lainnya. Kelemahan dari organisasi ini adalah terdapat ketidakjelasan dalam menentukan efektivitas manajer fungsional secara terpisah karena tiap fungsi memberikan kontribusi. Organisasi terdiri dari beberapa manajer yang bekerja dalam satu fungsi yang melapor ke beberapa manajer dari fungsi yang berbeda hanya dapat diselesaikan di tingkat atas. Struktur fungsional tidak memadai untuk diterapkan pada sebuah perusahaan dengan produk dan pasar yang beragam. Yang kedua, struktur unit bisnis. Struktur unit bisnis di dalamnya para unit manager bertanggung jawab atas aktivitas dari masing-masing unit, dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian semi-independen dari perusahaan. Bentuk organisasi unit bisnis dari organisasi dirancang untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada struktur fungsional. Unit bisnis bertanggung jawab atas seluruh fungsi yang ada dalam produksi dan pemasaran sebuah produk. Unit bisnis tersebut bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan koordinasi kerja dari Departemen Pemasaran dan Departemen Produksi. Struktur unit bisnis memiliki keuntungan, salah satunya adalah berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi manajemen secara umum dan beberapa keuntungan lainnya. Namun, struktur unit bisnis juga memiliki kerugian dengan adanya kemungkinan bahwa masing-masing staf unit bisnis menduplikasi sejumlah pekerjaan yang dalam organisasi fungsional dikerjakan kantor pusat. Lalu ada juga jumlah spesialis dalam menjalankan fungsinya menjadi sangat sedikit. Yang ketiga ada struktur matriks. Struktur matriks di dalamnya unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Fungsi controller yaitu merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan, termasuk pengembalian pajak kepada para pemegang saham dan pihak eksternal lainnya.
menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menginterpretasikan laporan ini untuk para manajer, menganalisis program dan proposal anggaran dari berbagai segmen perusahaan, serta mengkonsolidasikan ke dalam anggaran tahunan secara keseluruhan, melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan serta menjalankan audit operasional, mengembangkan personel dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen dalam kaitannya dengan fungsi pengendali. Demikian tugas ini dibuat.